Dalam kehidupan kita ikut Yesus, ya, ikut Yesus, ya, kita sering mengisi ruang kesaksian atau bahkan kita sendiri senang sekali mendengar kesaksian-kesaksian yang isinya adalah eh, sembuh dari penyakit, gitu kan? Berhasil dalam tugas, gitu ya, mendapat berkat, gitu ya, apapun itu, gitu ya. Kita 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 sering ada di dalam apa di dalam eh, gelombang seperti itu, resonansi seperti itu, gitu. Dan itu cenderung membuat kita salah atau tidak tepat atau tidak peka dalam mengenali kehadiran Tuhan, gitu. Ini 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 problematika jiwa yang serius, sebenarnya, yang serius. Karena seriusnya eh, itu membuat kita, ya, karena seriusnya itu membuat kita terjebak dalam pertandingan iman, ya, yang tidak benar, gitu. Makanya di 1 Timotius 6 ayat 12 itu Paulus sempat sempat membuat satu frasa gitu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, gitu. Yang benar. Yang benar ini seperti apa? Gitu. Em, ini satu sisi yang jarang disentuh, teman-teman. Jarang disentuh. Tidak populer, tidak populer, gitu. Ya kita, ya, kita kita mau kesaksian itu kalau kita punya sesuatu yang eh, sesuatu yang berhasil, gitu, ya, sesuatu yang eh, ada dapat berkat, gitu. Kita mau kesaksian dan kita juga senang mendengar kesaksian yang demikian, gitu. Sadar atau tidak, itu menggiring pola pikir, ya, pola pikir, bahkan menggiring suasana batin kita itu ke situ, gitu. Artinya apa? Kalau kita tidak sedang berhasil, kalau kita sedang dalam pertandingan, gitu, kalau kita sedang dalam perjuangan, kalau kita sedang dalam kesengsaraan, kalau kita sedang di dalam masa-masa pencobaan, kalau kita sedang dalam penderitaan, waduh, nggak ada kesaksian, gitu, nggak ada kesaksian. Padahal, padahal, padahal nih, yang Alkitab catat itu, yang Alkitab catat itu, ya, bukankah Mesias, gitu ya, eh, masuk dalam kemuliaannya dengan cara menderita, gitu. Bukankah kamu dipanggil untuk datang kepada kemuliaannya Allah itu setelah seketika lamanya kamu menderita, gitu. Paulus bahkan eh, bahkan menulis slogan yang cukup 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 ini ya, cukup terkenal kan, dalam apa katanya, eh, dalam kelemahan pula, katanya, apa katanya, aku kuat kan, gitu ya. Dia Kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. jika aku bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku, gitu. Jadi di dalam kelemahannya dia bermegah. Dalam cerita-cerita, di dalam cerita-cerita derita, sengsara, gitu. Di dalam cerita-cerita yang menyedihkan, ya, itu dia bermegah, gitu. Dia bermegah. Dia bersaksi dalam kelemahannya, gitu. Dia bersaksi dalam kelemahannya. Di dalam kegagalan kita jarang bercerita.
Dalam kegagalan kita jarang sekali cerita. Kita ingkari providensia ilahi, pemeliharaan Allah di tengah-tengah masa-masa di mana kita lewati pertandingan, perlombaan, derita, sengsara, cobaan, rintangan. Kita kita menyembunyikan itu, gitu. Ya, kita sembunyiin itu loh, Saudara. Memang dengan perkembangan zaman sekarang, ya, terutama dalam postmodern, itu ada orang-orang tertentu yang yang cerita loh dirinya gitu. Misalnya, ya, dia makan obat tidur, obat penenang. Kalau dia di apa belak-belakan dia makan di depan umum gitu ya. Kalau kita mau rapat gitu, makan obat dulu. Kita tanya itu obat apa? Ya, supaya tenang. Saya lagi stres nih, jadi makan. Itu sebenarnya kemajuan itu. Ya. Jadi orang mulai terbuka gitu. Ini penting, saudara, karena kalau kita nggak sadar mengenai ini, yang terjadi adalah apa? Kita sulit untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang namanya ibadah disertai rasa cukup containment, besar kuasanya, nggak pernah kita bisa mengerti. Nggak bisa ngerti. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Nggak bisa kita ngerti itu. Nggak paham. Nggak ngerti. Nggak ketemu Tuhan. Most of the time. Ya, dalam banyak waktu kita nggak ketemu Tuhan. Karena perjalanan orang-orang yang mengiring Yesus pasti via dolorosa kan? Gitu. Pasti via dolorosa. Ini satu sisi problematika jiwa yang nanti kalau kita dekati dari eh, bagaimana peran roh manusia, peran jiwa manusia, itu menarik loh, saudara. Ya, kita jarang ya mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah masa-masa sengsara kita. Padahal Paulus katakan, aku bermegah, gitu. Ya, aku bermegah atas kelemahanku. Barang siapa hendak bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Ya. Tapi kita sering lihat tuh, kalau barang siapa ingin hendak bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Tapi konotasi pemeliharaan Tuhan itu adalah ketika sembuh dari sakit, ya, lulus ujian dengan nilai bagus, gitu. Ya. Kita kita jarang gitu, kita jarang melihat, mengenali Tuhan, menemukan kehadirannya di dalam kegagalan kita, ya. Di masa-masa kita sakit, di masa-masa kita dalam ekonomi yang eh, pas-pasan gitu. Kita nggak mau kesaksian apalagi, ya nggak? Pernah nggak dengar orang kesaksian? Gitu. Ya, sisi-sisi kelemahannya dia, kekurangannya dia, gitu. Gitu. Kami di rumah nih sudah 1 minggu ini beras itu ya paling banyak 2 liter. Jarang orang kesaksian seperti itu. Adapun kalau orang kesaksian gitu, dia buat pendek. Terus cerita berikutnya adalah, tapi setelah itu hari ke-6, gitu. Terus setelah seminggu, ada seorang hamba Tuhan datang dari luar kota. Gitu. Kami lihat pemeliharaan. Jadi pemeliharaan Tuhan ketika beras tambah. Ketika ada hamba Tuhan ulurkan tangan. Ini saudara lengkap ya secara spirit. Sementara nih, saudara, Alkitab bercerita mengenai padang gurun.
Alkitab bicara mengenai ada perlombaan yang diwajibkan. Ya, Alkitab bicara mengenai pertandingan. Paulus bicara bermegah dalam kelemahan. Gitu. Yesus, Yesus menyampaikan kabar baik di tengah-tengah jalan penderitaan. Satu-satunya kemenangan yang saudara lihat dalam perjalanan Yesus itu adalah kemenangan dari maut. Gitu. Nah, ini penting saya dan saudara mencerna gitu ya, bahwa seharusnya ketika kita bilang bisa dilewati gitu ya. Sampai di sini Tuhan beserta kita. Ya. Sampai di sini Tuhan memelihara, saudara menyaksikan gitu. Kesaksianlah mengenai ya kelemahan, kekurangan, kegagalan saudara. Ya. Dan Tuhan memelihara itu artinya Tuhan memelihara dengan apa? Dengan sukacita yang Dia berikan di tengah-tengah jalan-jalan atau suasana derita itu. Ya. Nah itu saudara ya. Kalau demikian ya, maka kita pasti bisa menikmati yang namanya ibadah disertai dengan rasa cukup. Gitu. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Kan tidak salah loh saudara. Ya. Kalau kita dalam keadaan-keadaan seperti itu. Ya. Misalnya hal yang lain, takut. Salah nggak takut itu? Sedih, takut. Sedih, takut, salah nggak? Bahkan mungkin saya benci itu, hidup dalam kebencian itu salah nggak? Ya benci nih. Benci selalu salah nggak? Kalau orang benci dengan kemunafikan, kan boleh kan? Benci dengan dosa. Kan Kan bisa bercerita dari sisi ya, sisi kehidupan ya. Karena saking saudara benci dengan kemunafikan, benci dengan eh, greediness, apa itu? eh, Kerakusan, karena benci dengan dosa, sehingga saudara ada di dalam keadaan-keadaan yang saudara alami sekarang. Kan saudara bisa cerita. Itu kesaksian yang luar biasa. Buat orang lain tidak luar biasa. Buat Tuhan dan kerajaannya itu jadi luar biasa. Gitu. Maka pernah saya bilang kan, kalau seandainya saudara dalam keadaan sakit dan tidak sembuh, tidak kunjung sembuh, saudara di dalam keadaan kekurangan dan tidak kunjung lepas dari keadaan berkekurangan, tapi berkecukupan. Maka kalau saudara menantikan mujizat itu dengan cara lepas dari sakit artinya sembuh, atau lepas dari kekurangan artinya menjadi lumayan begitu, tetapi hal itu tidak kunjung tiba, maka ya, maka tidak berarti mujizat tidak terjadi. Gitu. Gitu. Kekurangan itu mujizat. Gitu. Saudara kalau lihat ya kitab Mazmur ya yang 150 pasal itu, sekitar 60 sampai 65 pasal itu bicara mengenai ratapan loh, ratapan ya. Sepertiga lebih ya. Orang kan eh, orang kan cenderung mengingat Mazmur tuh puji-pujian gitu ya. 60 pasal lebih itu bicara mengenai ratapan, Saudara. Jadi Alkitab bicara mengenai sisi sisi lain dari problematika jiwa itu malah ya, malah mengenai kelemahan, kesengsaraan.
Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahanku lah, ya, kuasa Kristus itu nyata. Bahkan Yesus sendiri ya, ketika Paulus katakan mengenai duri dalam dagingnya, maka suara dari langit, suara dari surga itu berkata, cukuplah kasih karunia, karena di dalam kelemahanmu, ya, apa katanya? Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam dia, ya kan? Di dalam kelemahan dia. Saya mau mengundang saudara malam hari ini untuk menyadari sisi itu, ya. Ketika kita mau testimoni, ya, punya kesaksian, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Karena penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan itu nanti. Kesaksian itu yang mulai dari hari ini di sini, gitu. Kesaksian itu. Amin, amin, ya. Iya. Coba ya, kita mulai ya dalam kehidupan kita memandang, menyadari, ya, eh, menjadi pekah gitu, ya, menyadari, menjadi pekah terhadap apa, terhadap apa yang kita lalui, apa yang kita lewati, ya. Kelemahan itu bisa sakit penyakit secara fisik, kelemahan itu bisa kekurangan secara ekonomi, kelemahan itu bisa keadaan-keadaan yang tidak beruntung, ya, dibully, tidak dihormati. Saudara kalau, ya, kalau kemudian sadar mengenai hal itu, bahwa di situ juga Tuhan, sorry, saya ulangi, bahwa di situ justru Tuhan hadir, justru Tuhan hadir, maka itu hasilnya pasti luar biasa. Saudara akan menikmati kehidupan itu. Saudara, Paulus katakan bermegah, ya. Roma pasal 5 ayat yang ketiga, ya. Roma pasal 5 yang ketiga, ya. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Justru di dalam kesengsaraan itu kita bermegah, gitu. Eh, Petrus ya, ya Petrus ya, yang katakan bergembiralah, gitu kan? Bergembiralah eh, akan penderitaan, ya. Coba 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah, ya. Kalau kamu itu berduka cita, ya, berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi, saudara, saudara saksikan kegembiraan itu. Jadi, pernah nggak ya? Yang aku pernah dengar ini Pak Tadus yang pernah cerita. Jadi dia bisa bergembira karena apa? Karena kelemahan itu, karena berduka cita dalam pencobaan. Dia bergembira, dia saksikan. Dan saat dia saksikan itu belum ada jalan keluar. Dan tidak harus ada jalan keluar kan? Yang penting adalah kamu dapat menanggungnya, gitu. Jangan tanya Tuhan mengenai bagaimana dia memelihara, saudara. Providensia Allah di dalam pemeliharaan Allah ya, di dalam Matius pasal 6 itu kan jelas. Ya, ya bicara mengenai apa? Makanan, pakaian. Itu. Asal ada makanan dan pakaian, ya, menurut Paulus, cukuplah. Gitu. Ibadah yang disertai dengan pemahaman yang cukup demikian,
Itu besar kuasanya. Gimana? Masih mau kesaksian mengenai hal-hal yang lain? Atau sudah mau boleh ya, mau apa? Mau belajar untuk bersaksi dari kelemahan gitu. Ya paling nggak dari lingkungan apa dari komunitas terdekat kita. Kita berani kita apa bukan masalah berani ya saudara. Kita dengan jujur kita dengan jujur cerita mengenai kelemahan itu, kekurangan itu, ya itu. Karena dari situ saudara akan mengerti yang namanya rasa cukup. Dan karena mengerti kekuatan dari rasa cukup itu, saudara dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Dan mau belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Ini kalau tidak demikian, ini kalau tidak demikian, itu sulit saudara. Yang ada apa saudara? Yang ada apa? Ya sebaliknya. NPD kan yang kita bicara kemarin ya. NPD ingat ya. Narcissistic Personality Disorder. Jadi, kelainan jiwa karena ingin diketahui, ingin dikenal. Nah, coba saya bahas dari sisi luar nih, saudara. Ya. Kalau tidak demikian, memang memang yang muncul itu, saudara, yang menggoda kita itu ada penyakit-penyakit dunia nih. Ya, ya, ada kelainan-kelainan jiwa. Jadi kalau jiwa kita tidak ajar dengan cara yang tadi bahwa Ebenezer itu ada di lembah-lembah kekelaman, gitu. Ada di Via Dolorosa, ada di padang gurun Ebenezer itu. Immanuel itu ada di situ. Providensia Allah itu ada di situ. Kita itu dikontaminasi oleh penyakit penyakit dunia. Ya, NPD itu narsistik, ya, personality disorder, kelainan jiwa jadinya. Kalau jiwa kita nggak ajarin dengan itu. Jiwa kita itu pinginnya apa, saudara? Inginnya apa? Ingin dikenal, searching for significancy, selalu cari untuk dihormati, cari, ya, search for significancy. Jadi selalu cari untuk menjadi yang terutama gitu, yang diakui, yang dikenal gitu. Fear for unforgotten, takut untuk dilupakan gitu. Jangan sampai saya nggak diingat, jangan sampai saya nggak dikenal. Wah, nanti kita ke situ. Jadi selalu mencari gitu, selalu mencari untuk apa? Untuk dikenal gitu. Maka banyak kan sekarang ya, supaya dikenal gimana caranya? Saudara, caranya dikenal gimana? Apa Mira? Viral. Iya, supaya dikenal viral. Viral kan perlu biaya, ya, gitu. Karena viral perlu biaya, jadi kenalan sama pinjol atau kartu kredit atau ada ini kalau di, aduh saya nggak tahu ya di tempat lainnya, tapi ada pinjaman-pinjaman tetangga lah gitu. Ada juga begitu loh, saudara. Gitu. Ada orang-orang yang minjamin uang gitu dengan bunga tinggi. Gitu. Ini coba bayangkan. Sekarang di postmodern ini menjadi gangguan jiwa loh. Ini kan kita ngomong ya, ini problematika jiwa ya. Ini menjadi gangguan jiwa karena jiwa itu kemudian diasosiasikan atau diresonansikan itu untuk mengarah ke sana. Gitu. Kalau nggak dikenal orang emang kenapa? Masa bodoh amat, ya kan gitu. Kalau nggak dikenal manusia, kan yang paling penting kan. Coba kita buka dulu ya.
2 Timotius 4 ayat 7. Ada yang bisa baca nggak? 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini biasanya di rumah-rumah duka. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya. Jadi kan yang paling penting kan bukan viral atau bukan terkenal kan? Tapi apa yang paling penting? Aku telah memelihara iman. Tuh. Kenapa memelihara iman ini paling penting? Coba saya tanya. Jawabnya ada di mana? Keselamatan jiwa. Iya, karena memelihara iman itu, ya kalau kita bisa memelihara iman, maka itulah keselamatan jiwa kita. Itulah keselamatan jiwa kita. Wah, saudara, saya intermezzo sedikit di situ ya. Itu yang menjadi, ini kenapa cerita ini menjadi penting? Saya ini masuk ke dalam loh, saudara. Ya, masuk ke dalam supaya sendi-sendinya ini benar-benar bisa diberesin. Kalau ini memang nggak diberesin, itu benar-benar kadang-kadang kita di awang-awang. Kadang-kadang di situ. Terus kita lihat, ini penyakitnya apa ya? Ya, penyakitnya apa ya? Ya, karena nggak, kata Pastor Lepit, karena nggak di bioskopi gitu. Karena karena nggak di MRI gitu. Karena nggak di CT scan. Ya kan? Dokter saja, dokter saja. Itu kalau nggak ambil darah itu ya nggak yakin pasti loh, Ustaz. Gitu. Sekalipun dokter-dokter yang sudah sangat pengalaman, ada yang sampai hampir 90% tuh bisa agak udah yakin loh, saudara. Karena saking pengalamannya ya, saudara. Tapi tetap saja dia perlu yang namanya prosedur gitu, ya, ambil darah gitu. Coba saudara ke rumah sakit, 3 hari panasnya nggak turun-turun, langsung disuruh ambil darah, karena dia nggak tahu ini tipes, ini malaria, demam berdarah, ya, atau yang lain, atau radang yang lain. Itu kebayang ya, gitu. Yang saya lakukan malam hari ini nih, ini MRI atau CT scan jiwa nih, saudara. Masuk ke dalam nih. Masalahnya ada di mana gitu. Kenapa manusia, kenapa manusia tidak henti-hentinya gitu ya, memiliki Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Kenapa tidak berani punya Tuhan satu saja? Kenapa ketika dia diberi penolong yang lain, dia masih cari penolong-penolong yang lain? Kenapa? Ada, harus di CT scan, harus cari ke dalam. Salah satu yang saya temukan, ya saudara, adalah bahwa manusia tergiur, ya, dengan testimoni-testimoni atau kesaksian-kesaksian mengenai apa? Hal-hal yang berhasil dalam hidupnya. Jarang melihat pemeliharaan atau providensi Allah di padang gurun gitu. Ketika dia ada di dalam derita, dia ada di dalam sengsara, dia ada di dalam kelemahan-kelemahan yang lain. Tidak mampu melihat, mendeteksi resonansi kehadiran Tuhan di situ. Tidak mampu. Padahal di dalam keadaan itulah Petrus berkata, bergembiralah, ya, bergembiralah. Sekalipun kamu di dalam duka cita dalam pencobaan-pencobaan, bergembiralah. Saksikanlah kegembiraanmu sekalipun engkau berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah, saksikanlah kegembiraanmu. Gitu. Ini masalahnya. Karena ini maka apa? Ada 2 hal. Manusia nggak mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Gitu. Nggak mampu. Karena apa? Karena sering itu di apa? Itu di apa? Diracuni atau apa? Dicandui dengan keadaan seperti itu. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua apa? Selalu ingin mencari gitu. Ya, selalu ingin mencari apa? Jati diri. Jati diri di luar, ya, di luar apa yang dia telah miliki di dalam Tuhan gitu.
tetapi bukan juga uh, 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 self confidence gitu ya, saudara ya. Jadi percaya diri karena dibangun dengan apa? Dengan segala sesuatu dari dirinya gitu ya. Nah, tetapi ini dia tidak menemukan jati diri yang sesungguhnya di dalam Tuhan, tetapi mencari gitu, sesuatu yang lain yang kita sebut NPD itu ya. Jadi ada gangguan jiwa, loh, saudara. Jadi jiwa yang tidak mengalami kelegaan. Bagus nih ya. Tadi kan keselamatan jiwa. Jiwa yang tidak selamat itu, saudara, itu adalah apa? Adalah jiwa yang belum mengalami kelegaan. Tidak mungkin selamat, saudara. Artinya jiwa yang masih memiliki problematika. Dan itu adalah apa? Jiwa yang memiliki problematika itu ada jiwa yang mengalami gangguan jiwa. Personality disorder itu mengarah kepada apa? Searching significance, selalu terus mencari supaya menjadi signifikan, menjadi dihormati, menjadi ternama gitu, menjadi paling berkuasa gitu. Keadaan jiwa yang seperti ini, dia akan tidak pernah mengerti yang namanya mencukupkan diri, sorry, tidak pernah bisa mengerti yang namanya ibadat disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya, nggak bisa ngerti. Ini kita gagal di situ. Gagal. Makanya saudara sulit untuk bersuka cita, sulit untuk menikmati damai sejahtera karena masalah ini. Ini masalah ini. Jadi kalau kita buat CT scan, MRI gitu ya, kita buat ya penelitian masuk ke dalam ruang jiwa, ini keadaannya. Jiwa yang tidak mengalami kelegaan itu pasti mengalami gangguan jiwa. Dan jiwa yang mengalami gangguan itu tidak mungkin selamat. Nah, ini saudara ya. Apa perspektif Alkitab mengenai itu? Ya, apa perspektif Alkitab mengenai itu? Paulus berkata, mari kita baca ya. Jadi ada ekspresi Paulus yang luar biasa ya. Di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menarik ya. Jadi dia senang ada di dalam rentetan tuh kelemahan, kesukaran, penganiayaan. Dia senang. Saudara senang? Saya tanya dulu nih. Saudara senang? Paulus senang. Paulus senang. Karena dia tutup dengan frasa terakhir kan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Ini saya ambil ayat ya yang yang boldnya aja ya. Di dalam kelemahanku lah ya, ya. Di dalam kelemahanku lah aku menjadi kuat. Dan Paulus bilang, aku bermegah dalam kelemahan itu. Dia katakan, aku senang. Ya, aku senang. Jiwa yang tidak seperti ini, saudara, dia pasti mengalami gangguan jiwa. Saya ulang ya, saudara cerna ya, ini makanan nih keras, ya, ini keras, ya, saudara pasti bawa pulang, mungkin disimpan dulu, terus nanti dimasak dulu ya, jangan langsung makan. Kalau makan tidak kemakan, tidak bisa tidak bisa kemakan, saudara. Paulus senang, Paulus senang dengan kelemahannya. Gitu. Paulus bahkan bermegah dalam kelemahannya. Dan kita diminta bermegahlah dalam kesengsaraan. Bermegahlah dalam derita. Petrus bilang, bergembiralah ya, sekalipun kamu berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah.
Saudara, kalau saudara tidak mampu seperti ini, tidak mampu, jiwa saudara pasti mengalami gangguan. Catat nih, cerna baik-baik, besok kita bahas. Ini pasti mengalami gangguan. Itulah problematika. Kenapa jiwanya mengalami problem? Karena tidak seperti ini. Gitu. Karena hanya jiwa yang karena hanya jiwa yang demikian, saudara, itu eh, yang mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Ya. Dan jiwa seperti ini yang mau selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gitu. Kalau demikian, gitu. Kalau demikian, saudara pasti ya ini bukan loh saudara ya. Ini bukan apa namanya ya. Ini eh, ini bukan sesuatu yang tidak mau berjuang gitu ya, menerima apa adanya gitu ya. Tidak punya semangat hidup. Enggak loh saudara. Ya, saudara tidak usah tanya mengenai bagaimana caranya bangkit. Kalau saudara menerima firman kebenaran ini, saudara justru akan bangkit dengan caranya Tuhan. Gitu. Harus mau sampai ke titik nol. Titik nolnya Tuhan. Baru dari situ dibangun gitu. Baru dari situ mulai dibangun. Karena apa? Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam pencobaan engkau akan menemukan jalan keluar ya supaya kau dapat menanggungnya. Jadi kesaksian hidup itu yang mampu menanggung pencobaan-pencobaan. Kan? Kan itu kesaksiannya. Kesaksian bahwa Tuhan hadir di situ untuk memberi kekuatan untuk menanggung. Ya, ya. Bergembiralah. Ya, kalau kamu berduka cita dalam ya sementara kamu di dalam pencobaan-pencobaan itu. Kalau saudara mampu hidup di dalam keadaan seperti ini, pertama loh saudara, saudara akan menikmati yang namanya kelegaan jiwa. Dan saudara akan jauh yang namanya gangguan jiwa, yang menimbulkan problematika jiwa. Gitu. Orang kalau nggak beres ini, apa yang akan menjadi gangguan jiwanya atau problematika jiwanya, saudara? Apa? Jiwanya akan terus searching for significance. Dia akan terus cari untuk apa? Diakui. Muncul yang namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan jiwa, ya. Wah, macam-macam. Saudara kalau baca Providensia Allah di Matius pasal 6 itu, ya, Matius pasal 6 itu ben itu itu kan sebenarnya Allah menaruh benih, ya kan, di dalam kita dan benih itu akan berbuah 60, 30, 60, 100 kali ganda. Dia akan berbuah kan, gitu. Tetapi tetapi apa yang membuat eh, eh, apa yang membuat vitamin bagi jiwa itu ya, ini vitamin bagi jiwa atau jangan vitamin sudah, nutrisi, sering nutrisi bagi jiwa ini kenapa ini terhambat itu? Ya, karena apa? Karena terhimpit katanya kan oleh apa? Kekhawatiran, kan? Kan? Kekhawatiran. Terhimpit oleh tipu daya kekayaan, kan? Ini dua kan ini. Terhimpit oleh kekhawatiran, oleh tipu daya kekayaan. Satu lagi apa? Keinginan, kan? Ya, keinginan katanya ya, kalau nggak salah. Ya. Sorry, kenikmatan hidup, ya kan? Kenikmatan hidup. Ini terhimpit oleh ini. Nah, jiwa yang tidak mengalami kelegaan, yaitu jiwa yang tidak ada di dalam eh, di dalam apa jiwa yang tidak ada di dalam keadaan yang tadi itu, saudara, ya, yang seperti Paulus gambarkan, dia senang dengan kelemahan, karena di dalam kelemahannya dia menjadi kuat.
Nah, nanti 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 kita bahas tuh kenapa sampai begitu ya. Ini kita bahas frame-nya dulu tuh, Saudara. Jiwa yang tidak di dalam mengalami kelegaan seperti ini nih, ini dia tuh punya punya kecenderungan gitu, punya kecenderungan ya yang akhirnya membuat dia terganggu gitu, punya problem gitu. Dan itu apa? Karena apa? Karena apa? Karena dia eh, ingin mencari kelegaan di luar ya, di luar dari dirinya sendiri gitu. Sehingga apa? Sehingga eh, eh, apa? Sehingga kekhawatiran ya, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup ini menjadi hantu yang menunggu dan akhirnya dia apa? Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa bersahabat dengan hantu-hantu ini. Nih saudara, ya. Dia akhirnya tidak bersahabat dengan Tuhan, tapi dia bersahabat dengan hantu. Dan hantu-hantu ini ya, kekhawatiran, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup. Dia lari ke sini, gitu. Nah, saudara, nanti besok ya kita jelasin di bagian itu ya, ya, supaya tidak lepas dulu nih. Ya. Saya ingin kita dalam dulu di bagian yang Paulus senang, guys. Paulus senang. Saudara pikir Yesus eh, tidak dengan tidak dengan suasana hati yang sukacita ketika dia bilang eh, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat membaringkan kepala. Saudara pikir dia berkeluh kesah pada saat dia mengatakan itu? Enggak. Dia hanya to be real. Dia hanya mau mengatakan fakta yang sesungguhnya, realitas sesungguhnya. Dia hanya mengatakan realitas. Nah, kadang nih hidup kita itu ya itu yang saya bilang tadi. Terlalu ideal gitu ya. Ideologis tapi nggak realistis gitu. Terlalu ideologis gitu. Terlalu mengagung-agungkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi nggak mau bermegah di dalam kelemahan. Saudara tangkap nggak? Nggak mau bermegah dalam kelemahan. Paulus senang di dalam kelemahannya. Senang di dalam siksaan. Senang dalam kesukaran. Lalu dia senang dalam penganiayaan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, katanya. Nanti saya kasih bumbu-bumbu Kristus nanti di belakang saja. Ini tuh keadaan jiwa nih, keadaan jiwa yang kayak gitu. Harusnya memang kita senang. Bahkan cuman bukan senang loh saudara. Aku bermegah katanya di dalam kelemahanku. Terus kita disuruh apa? Kalau kamu mau bermegah, bermegahlah di dalam apa? Di dalam kesengsaraan. Bermegah loh di dalam kesengsaraan. Itu loh saudara. Saudara, bayangkan ya, saudara harusnya sudah mulai nangkap kan? Kalau saudara sanggup bermegah, kalau saudara sanggup senang dalam keadaan-keadaan kelemahan, kekurangan, ya, penderitaan, padang gurun itu, Via Dolorosa itu, kalau sanggup di situ, pasti saudara bisa menikmati yang namanya kelegaan jiwa. Saya dan saudara pasti dapat pasti menikmati ibadah yang disertai dengan rasa cukup, gitu. Pasti bisa. Asal ada pakaian dan makanan, cukup. Pasti saudara bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Pasti saudara bisa belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Maka saudara dijauhkan dari hantu-hantu gangguan jiwa. Gitu. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup. Yang katanya apa? Yang katanya menjerat, ya kan? Yang katanya apa? Eh,
penuh dengan nafsu yang membawa ke dalam kebinasaan. Gitu. Saudara bisa bayangkan nggak? Tiga hantu jiwa ini itu menjerat orang. Ya. Dan juga apa saudara? Penuh dengan nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Tuhannya adalah perutnya loh saudara. Menjadi apa? Seteru salib. Wah, itu jauh ke sana ya. Itu dia, itu udah, ya itu udah. Nah, saudara kalau seperti Mira tadi bilang, kan, kalau kita tidak mampu, ya mampu nih saudara, punya kesaksian senang, punya kesaksian gembira, punya kesaksian bermegah di atas, ya di atas kelemahan kita itu, kelemahan itu, maka yang maka gangguan jiwanya itu pinginnya viral, pinginnya viral. Jangankan viral, saudara. Disinggung sedikit orang aja, wah, udah rasanya leher kepotong begitu. Sehingga, waduh, eh, ya, kalau tidak balas rasanya bukan orang rote gitu kan, atau bukan orang alor. Itu kan gitu, rasanya begitu kan. Bayangkan nggak itu, saudara? Ya, jadi kalau kita kemarin-kemarin tuh ada soal kuis problematika jiwa, wah, ini kita buat CT scan-nya nih. Kita buat MRI-nya nih. Kita masuk ke dalam gitu. Wah, saya menemukan rahasia itu, ya. Ya, balik ke poin tadi ya. Be realistic, jangan terlalu ideologis gitu. Realitasnya itu apa, Saudara? Hidup Kristen tuh. Realitasnya itu harus senang dengan kelemahannya, senang dengan kekurangannya, senang dengan penganiayaan. Ya, bahkan bermegah di dalam kelemahan. Ya, itu realitasnya dan itu akan menuntun saya dan saudara hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Apa saja. Jadi saya lebih cenderung dengan relativitas, ya, saudara. Ya, relativitas. Relativitas itu eh, bagus dalam iman Kristen, gitu. Ya, artinya kita lihat keadaan, ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Gitu. Hidup dengan rasa cukup, belajar untuk hidup merasa cukup dalam segala keadaan. Maka kamu pasti bisa beribadah. Ya, pasti kamu bisa berbakti, latreo. Dengan apa? Dengan rasa cukup. Itu pasti apa? Memiliki kuasa yang besar. Kuasa untuk apa? Mengubah, membaharui jiwamu. Gitu. Saudara, kalau saudara perhatikan, natur seperti itu akan menuntun kepada natur ilahi, divine nature. Itu juga akan membuat saya dan saudara bisa benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya. Gitu. Menjadikan Tuhan satu-satunya menjadi penolong dalam hidup. Gitu. Hanya Tuhan saja itu cukup gitu buat saya dan saudara. Jiwa yang ada di dalam natur seperti itu, saudara. Gitu ya. Wah, Tuhan Yesus jelaskan, Paulus jelaskan, gitu ya. Itu yang bisa benar-benar menikmati, gitu ya, menikmati kerajaan itu di tengah-tengah dunia ini. Dia bisa menikmati sukacita itu, damai sejahtera itu. Dia bisa menikmati kemerdekaan yang membawa kepada kelegaan. Ya, jangan nggak usah saudara eh, khawatir gitu ya mengenai hal-hal lain gitu ya, ideologis yang lain gitu ya. Kalau saudara ada mulai dengan apa? Mulai dengan nilai-nilai atau natur-natur hidup seperti ini. Justru sebaliknya yang saya bilang tadi.
saudara pasti dihantui oleh hantu-hantu tadi itu. Bukan lagi menjadikan Tuhan, tapi justru hantu-hantu ini akan selalu selalu mengganggu jiwa gitu. Selalu khawatir. Wah, saudara boleh khawatir nggak? Hah? Saudara boleh nggak khawatir? Ini kalian pasti jawab karena tidak jawab karena bingung. Kan? Bukan nggak tahu jawabannya, justru banyak jawabannya kan, tapi bingung mau jawab yang mana. Saudara boleh khawatir nggak? Boleh, boleh. Alkitab boleh bilang apa? Coba Pak Daniel baca Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, jadi boleh khawatir nggak? Janganlah gelisah. Tidak. Ya, ayatnya belum sampai, jangan gelisah. Ini, Coba ini Bapak baca Matius 6 ayat 34. sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Boleh nggak, Pak? Tidak boleh khawatir Iya. Jadi Alkitab bilang janganlah khawatir, ya. akan besok. Lukas 12 ayat 22. Lukas 20. Lukas berapa ya? 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Benar, Ya, sering dipakai. ya, Sering, ya. sering. Jadi tadi jangan khawatir akan hari esok. Terus sekarang jangan khawatir makan, jangan khawatir akan pakaian, kan? Iya, akan Ya udah cukup lah ya. Masih banyak nih ayat jangan khawatir. Jadi boleh nggak khawatir? tidak boleh. Ada Nah, lagu, ini ada lagu. ya, Kan? jadi Jangan banyak ayat. Nah, khawatir. karena kenapa khawatir itu hantu? Iblis Pak ini. Oh enggak, aku buat-buat aja. Ya kan? Kan kalau bukan Tuhan kan hantu. Tuhan, Tuhan kan Tuhan tuh, Tuhan. Ya kan? Tuhan kalau dibalik kan jadi hantu, Kak. Bayangan. Ya kan? Nah, han- hantu salah satu hantu itu kan kekhawatiran. Gitu. Nah, kekhawatiran ini, oke kita perjelas ini. Boleh nggak khawatir? Enggak, Alkitab bilang jangan khawatir. Tapi khawatir itu realistis nggak? Nah, itu beda. Ya kan khawatir itu realistis nggak? Iya realistis. Kamu buktinya khawatir, berarti real gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Orang
Ini nih contoh ya. Dia senang dengan kelemahannya gitu. Nah, kelemahan kamu apa contohnya? Khawatir, kan? Dia senang dengan kelemahannya karena dalam kelemahannya dia jadi kuat. Nah, kita nanti bahas itu kok bisa kuat ya dalam kelemahan. Kok bisa kuat ya dalam kekhawatiran? Kenapa? Gitu. Kan itu yang bisa. Tapi nantilah, itu kan obat. Kan sering begini, sering sering jualan obat. Nih, khotbah itu sering jualan obat. Tapi orangnya nggak tahu dia sakit apa. Jadi makan obat yang salah gitu. Ada firman yang salah ya, Pak? Nggak juga sih. Saya cuma buat analogi aja. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kita makan obatnya salah gitu. Nah, kadang kita senang firman apa padahal kita nggak tahu sakit kita apa gitu. Ya kan? Kita nggak tahu sakit kita apa. Terus kita senangnya firman yang ini nih. Katakanlah firman itu obat ya. Ada obat yang benar-benar buat obat kita itu. Kita nggak mau makan. Padahal itu benar-benar firman yang benar-benar tuh akan menghantam tuh apa kelemahan kita tuh ya, jiwa kita yang harusnya diobatin. Enggak. Nah, ini sering kan gitu. Makanya eh, ya ini itu contohnya ya. Jadi eh, khawatir itu realistis gitu. Itu real gitu. Kenyataan tuh orang khawatir. Fakta gitu. Fakta kita tuh khawatir. Tapi Alkitab bilang ya jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu apa saudara? Itu hantu bagi jiwa. Itu gangguan jiwa orang khawatir itu. Jadi janganlah khawatir gitu. Itu real fakta bahwa orang khawatir. Tapi kita disuruh untuk jangan khawatir. Bagaimana supaya tidak khawatir? Bagaimana supaya tidak khawatir? Coba teman-teman ada yang mau jawab nggak? Bagaimana supaya saya tidak khawatir? Kita selesaiin di sini dulu ya. Tapi Serahkanlah kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan. Iya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada supaya tidak timbul kekhawatiran. Ya. tapi ini semua pasti khawatir, Pak ya. Ibaratnya kayak Enggak, kan tadi saya udah bahas. Saya udah ya, bahas. Bahwa khawatir itu fakta. Real kan, realitas kan bahwa khawatir kan. Gitu. Tapi Alkitab bilang jangan khawatir. Gitu. jadi ibarat kayak pertanyaan siapa yang nggak pernah berbuat dosa di mimbar tuh, angkat Beda, tangan. Pak. Itu beda. Beda ya. Kalau dosa, dosa. Ini beda nih. Ini Bapak cerna baik-baik ya. Fakta bahwa orang tuh khawatir. Gitu. Tapi Alkitab bilang jangan khawatir. Karena kenapa? Karena khawatir ini jadi hantu. Kekhawatiran itu menghimpit. Menghimpit. Tidak membuat kebenaran di dalam setiap orang itu bertumbuh. Dia mati. Gitu. Karena kekhawatiran itu. Maka bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Gitu. Tadi yang Ko Afi bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu kayak resep dari dokter. Tapi resepnya nggak ditebus, Ko Afi. Nih, saudara tanggapnya. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi nggak tahu nih, karena apa? Karena resepnya itu nggak ditebus. Benar nggak bahwa serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan? Ya benar. Dokter kasih resep, betul nggak? Ya betul. Tapi resepnya nggak ditebus. Nggak ditebus, ngerti ya? Nggak diambil obatnya gitu, nggak dibeli. Yang paling penting tuh tahu tuh isi resepnya apa. Nah, isi resepnya salah satunya dibaca Yandri tadi. Jadi Yandri tahu tuh resep dari dokter dokter jiwa. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. iya, ya. Cukupkan dirimu dengan itu isi resepnya itu. Ya, serahkan kekhawatiranmu gitu. Ada resepnya. Tapi nggak tahu isinya apa. Gimana menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Itu resep tadi itu saya kasih bocoran ini. Kayaknya ada 4 atau 5 poin itu. Ada 5 obat yang harus beli. Pak, boleh saya sharing, Pak? Oke, Pak. Nabi-nabi di perjanjian lama, Pak,
Salah satunya Nabi Elia, Pak. Itu dia ada rasa khawatir, Pak. Dengan apa itu yang istri dari si Ahab itu, Isabel itu, Pak. Kan Elia ini, Pak, Nabi Elia ini telah membunuh Nabi Baal itu 450 orang. Dan istri dari Ahab itu, Pak, yaitu Isabel, dia mau membunuh Nabi Elia. Nabi Elia itu sampai kabur loh, Pak. Ada rasa khawatir dalam diri dia itu, Pak. Benar kan, Pak? Takut kali, Pak. Ya takut itu dia, benar. Khawatir itu takut. Beda lagi tuh, nanti kita bahas tuh takut. Saya mau bahas takut akan Tuhan sama takut dengan yang lain, bedanya apa. Ini khawatir nih, khawatir. Kalau takut tuh gampang obatnya. Kalau khawatir tuh susah, karena dia abu-abu. Tapi tadi Ko Afi udah kasih clue loh, bagaimana mengatasi khawatir. Iya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, itu kayak resep dokter tuh. Tapi kita beli nggak obatnya tuh? Nah, resepnya tuh ada beberapa tuh. Ya, tadi Yandri sebut salah satu. Bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Belajar mencukupkan diri. Hmm, oke, ya. Mirip tapi agak beda, ya. Mirip tapi beda, ya. Mirip tapi beda. Tadi Yandri ngomong Ibrani 13 ayat 5 kan? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu relativitas. Kamu ada berapa ya? Cukup kan? Kalau ada 100.000, saudara tahu cara hidup 100.000 untuk 1 minggu. Beli Indomie sama telur sama sayur eh, toge. Pak, Hidup. kalau saya, Pak, dapatnya begini, Pak. Carilah perkara di atas, jangan di bumi, di bawah. Hmm. Itu, ini menarik ya. Pasti teman-teman punya sendiri-sendiri nih ya. Ini justru saya tertarik dengan itu. Ya, kita bisa bahas detailnya besok. Catat aja, Pastor ya. Jadi tadi dari Koaf itu cara tidak khawatir itu, karena khawatir ini menjadi salah satu hantu jiwa, gitu. Itu adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, itu resep tuh. Salah satu isi resep itu tuh beberapa udah disebut nih. Ya, kita bahas besok ya. Pertama, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nanti kita harus bahas ini apa nih maksudnya. Jangan sampai kita tahu nih obat nggak dimakan, gitu. Ya kan? Terus yang kedua tadi Mira, Mira bilang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oke, itu mirip tuh tapi beda. Implementasinya seperti apa? Yang ketiga nih, kok Afi bilang pikirkanlah perkara yang di atas. Itu itu bagus loh. Ini dari cara menjawabnya saya bisa tebak umurnya orangnya, gitu. Ya, ini bagus ini, ya. Oke, pikirkanlah perkara yang di atas. Sudah tiga ya. Tadi Yanti mau jawab juga apa? Aku mau nebak nih. Sebenarnya aku udah nebak jawaban Yanti nih, tapi pingin saya uji diri saya. Kira-kira saya bisa tahu nggak? Apa Yanti? Hidup dalam kesederhanaan. Nggak kedengaran. Jadi Hidup dalam kesederhanaan. hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan. Ini masuk dalam satu dan dua tadi. Enggak ada jawaban lain dari Yanti. Bukan ini. Versi Yanti itu saya harusnya tahu ini harus ada jawaban yang belum keluar. Ini sederhana itu ini. Jadi simplicity itu di sini nggak ruwet, nggak rumit. Nah itu poin satu dan dua. Kan kita udah tahu tuh. Nomor tiga, pikirkan perkara yang di atas. Apa yang keempat apa? Bagaimana supaya tidak khawatir? Janganlah hidupmu serupa dengan dunia ini. Janganlah hidupmu serupa dengan dunia ini. Agak jauh itu, Pak. Agak jauh. Tidak salah, tapi
itu kayak vitamin gitu, bukan obat langsung gitu. Jadi betul kalau kita tidak ingin serupa dengan dunia, maka kita jadi bisa hidup sederhana. Ya. Terus jadi kita Bisa juga Pak begini Pak, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus Pak itu. supaya kita tidak khawatir, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semua nih ya, semua resep ini itu kalau tidak dipimpin Roh Kudus nggak mungkin sembuh jiwanya. Jadi gitu. Jadi pasti begitu. Tapi apa di jiwa yang perlu kayak yang aku Abi bilang tadi, kita tidak itu benar. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, pikirkan itu kita bisa tidak khawatir. Iya, karena orang itu akan bilang ya, Matikanlah kehendak dagingmu. ya gimana cara matikannya? Maksudnya, Ya dengan hidup secara sederhana ya Pak ya. ya balik ke situ kan. Jangan apa, jangan dibikin ruwet hidup itu begitu ya Pak ya. Makanya aku bilang nih yang nomor satu dua nih pasti banyak yang pasti banyak itunya ya, kan. Banyak udah banyak kejawab dengan satu dua ini karena ini kan ayat dua ini nih, ya kan? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, kan? Ibrani 13 ayat 5. Terus belajar merasa cukup di dalam segala keadaan itu berapa Mira? Filipi 4 ayat 11. Hah? 11 Ya, ayat 4. Filipi berapa? 11 ayat? Ya, Filipi 4 ayat 11. 4 ayat 11. Iya. Oke, terus ini pikirkanlah perkara yang di atas itu ada fungsinya kan. Apalah apa nih? Ada yang utama malah. Sebelum tiga ini tuh ada obat paling utama. Ini antibiotiknya. Antibiotik dari apa supaya tidak khawatir apa? Tuhan dan kerajaannya itu yang menjadi Ah, Patadus memang sengaja paling belakang. Itu yang aku bilang tadi harusnya Yanti yang jawab itu. Harusnya Yanti yang jawab itu. Ya kan? Harusnya WL yang jawab itu karena seringnya kan. Ya Tuhan tuh cukup kan menemukan identitas diri saudara, bukan self confidence, tapi menemukan jati diri saudara itu di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu cukup bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, atau karena bagaimana-bagaimana, tapi karena Tuhan. Tarik aku dekat padamu. Ayo Yanti, itu Lebih dari berkat yang kau beri, kau engkau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. itu loh. Itu itu tuh bayang nggak sekejap itu saudara, itu jiwa merasa lega. Jiwa itu sampai tidak mau apa-apa yang lain. Rasain nggak? Saudara bisa rasain, wah jiwa nggak pengen yang lain. Karena apa? Karena dipuaskan oleh Tuhan. Kebayang nggak saya dan saudara? Kalau sampai natur itu tidak pernah lagi beranjak dari hidup saya dan saudara. Sebenarnya nggak pernah beranjak sih, ya kan? Tapi artinya menguasai secara total tuh jiwa kita, batin kita. Wah, kayaknya ya begitu, saudara. Harusnya itu ya antibiotik pertamanya tuh. Nah, besok kita lanjutkan ya kan. Udah 21:37 ya. Pastor di ini supaya nanti kita bahas ya akan lebih mendalam besok. Tapi malam hari ini saudara bisa tangkap sesuatu kan bahwa ada bagian ya dari kegelapan gitu, dari sisi kelemahan, dari sisi kesengsaraan, dari sisi kesukaran orang itu harusnya testimoni itu lahir dari situ, ya. Pemeliharaan providensia Allah itu ada di situ, gitu.
kita jangan bukan jangan ya, kita harus punya resonansi itu bahwa eh, itu yang harusnya jadi testimoni gitu, bukan hal yang lain ya. Eh, kalau kemenangan itu yang orang anggap mujizat, kalau kesembuhan itu yang orang anggap mujizat, maka yang menjadi mujizat bagi orang Kristen sejati adalah kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan di mana supaya orang itu dapat menanggung deritanya, menanggung sengsaranya, menanggung aniayanya. Itulah kehadiran mujizat yang sesungguhnya. Sehingga Paulus bilang, aku senang, ya. Bahkan dia bilang, aku bermegah atas kelemahanku, ya. Amin. Bapak terima kasih untuk firman yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga di dalam firman itu kami boleh dipisahkan dari hikmat dunia ini. Kami dibawa menyatu dengan hikmat yang daripada Engkau. Hari demi hari kami terus diubah, dibaharui, supaya kami sampai pada satu tingkat yang sungguh-sungguh dapat mengambil bagian di dalam natur ilahi, di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau terus membukakan rahasia-rahasia firman ini. Dan Engkau terus menolong kami, melengkapi kami. Supaya kami terus diperlengkapi jiwa kami dengan kekayaan daripada setiap firman kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus anakmu yang tunggal juru selamat Tuhan kami. Gembala kami yang setia. Kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita bersama yang sekarang. Katakan amin. 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 Terima kasih, Pak. Amin.